1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Dari ayat ini saya akan berikan satu tema firman Tuhan. Tuhan Yesus setia. Ya, dikatakan begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Kadang kalau kita dalam menjalani hidup ini, ketika kita menghadapi duka, kita menganggap bahwa kadangkala Tuhan sudah tidak peduli kepada kita. Di tengah-tengah pergumulan apapun, ya, apalagi peristiwa yang kemarin kita melihat bahwa Jabodetabek dilanda dengan banjir, dikepung dengan banjir, ya. Beberapa dari teman-teman hamba Tuhan yang mengalami, kalau di Peduli Misi Desa yang sudah nge-share videonya itu ada wasekum kita, Pendeta Del Apri, juga Pak Yamateng. Ya, kalau nggak salah Pak Johan sebagai DPT kita juga nge-share. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kompas Tambun. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam kondisi sehat. Perkenankan saya menyampaikan kondisi ruangan tempat ibadah kita. Akibat hujan tadi malam, kini ruangan tempat ibadah kita dalam kondisi banjir dan mati lampu. Banjirnya lumayan tinggi, bahkan sampai ke ruang sound system. Mari kita berdoa supaya cepat surut dan kondisinya membaik kembali untuk kita bisa pakai beribadah. Tetap semangat dalam Tuhan. Kita percaya di balik apa yang Tuhan izinkan ada rencana Tuhan yang indah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, ini yang terjadi di teras kita, Sekretariat Bakapnas dan Sekretariat Koperasi Norpesi, juga Gereja Hami. Kondisinya sangat-sangat menyedihkan. Ini terjadi setinggi 2 meter, banjir sampai mengenai AC. Nah, inilah terjadi di luar. Kondisi di depan Pasar Bojongkulur, Pasar Pocong, Bekasi, Villa Nusa Indah 2. Ini yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Dan ini semua kondisi sangat parah akibat banjir bandang. Nah, ini yang terjadi. Ya. Tinggal menunggu bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan ini. Halo, ini banjir guys di Palas. Ya, banjir guys. Mohon dukungan doanya guys biar cepat surut airnya ini. Panas ini guys. Ini semua jadi pindahkan barangnya tapi nggak sempat lagi guys. Sekali ya, apalagi di Mall Bekas itu, yang di Giant itu banyak kehancuran yang dialami oleh pedagang-pedagang di sana. Kebetulan dari warga kami pun ini, di grup kami
Ada juga yang terimbas di sana, dia buka lapak di sana, nggak tahu apakah percikan lantai dasar yang kalau kita melihat itu barang-barang benar-benar terhambur semuanya, tidak ada yang sempat terselamatkan. Kalau kita melihat video-video tayangan itu, ada yang sampai histeris, ada yang sampai bilang motorku, motorku, begitu ya. Dan saya juga melihat beberapa teman-teman Facebook juga yang sama-sama betul mengalami hal yang sama juga. Dan ternyata kejadian ini berbicara tentang banjir. Tidak hanya di Jabodetabek yang mengalami. Pemikiran kita ketika menghadapi pergumulan seperti ini, adakah kita menganggap Tuhan Yesus sudah tidak setia? Ini hati-hati. Pada prinsipnya, salah satu sifat daripada Tuhan kita adalah Dia adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia. Kalau kita melihatkan latar belakang penulisannya ini adalah ungkapan Rasul Paulus atas kasih karunia Allah yang diterima jemaat di Korintus, ya, sehingga diharapkan jemaat Korintus ini tetap teguh dalam panggilannya sampai kepada kesempurnaan. Kalau berbicara tentang jemaat Korintus kan terlalu banyak bergejolak kehidupan di sana. Sesama jemaat pun suka ribut dan lain sebagainya. Tetapi itulah harapan Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus supaya mereka sadar bahwa Allah yang memanggil itu adalah Allah yang setia. Bukan berarti kalau Tuhan izinkan suatu pergumulan, masalah, banjir, dan segala macam, bukan berarti sifat kodrat Allah itu yang setia itu jadi berubah. Tidak. Saya tahu kita pun di dalam melayani pekerjaan Tuhan, banyak hal yang kita alami. Ya, suka duka. Kita kan sudah punya pujian yang berkata, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi bukan berarti sekali kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak setia. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kadang-kala kalau sesuai dengan kenyataan hidup yang kita alami, ya memang kadang-kala kejahatan itu bisa melanda hidup kita. Ya, kita sudah berupaya sesepti mungkin, ya. Kemarin mertuanya beres saya itu, dia pergi mau ke gereja loh, subuh-subuh jam 5:30, karena jam 6 dia hari Minggu kemarin mau ke gereja. Dia ketabrak, saudara. Itu pangkal pahanya itu patah, lepas, saudara. Tadinya gini, lepas gini. Nah, jadi gini, saudara, pangkal pahanya itu. Mantunya itu ponakan saya itu pada saya tunjukin, ini loh tulang yang tadinya gini, pahanya patah gini. Padahal itu mau ke gereja loh, saudara. Fakta-fakta hidup yang kadang-kala kita pikir, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti sertai. Betul, itu nyata. Makanya kita selalu ketika kita mau pergi, selalu menyerahkan perjalanan kita. Baik juga kita dalam pelayanan. Ya, Tuhan hindarkan kita terhadap yang jahat. Ya, kejahatan berbicara tentang sesuatu hal yang tidak baik yang kita alami. Tetapi mari kita menyadari segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, walaupun saatnya rasa tidak enak, tidak nyaman. Ingat, bukan berarti Tuhan tidak setia. Terlalu banyaklah pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang kita alami di dalam melayani Tuhan, tetapi justru di balik pergumulan
itu kesetiaan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Cuman kembali ingat, mindset kita ini harus tetap pada prinsip Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Satu lagu yang sangat tren sekarang dan sangat memberkati banyak orang dengan judul Yesus Setia, dipopulerkan oleh seorang artis rohani, Jack Inselos, ya kan? Ada lagu berkata, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Lalu refrennya, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Boleh katakan haleluya? Puji Tuhan. Ini ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak baik. Bayangkan saudara, Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dikatakan ada seorang utusan iblis. Coba, kalau sebanyak kan iblis kan gampang kan, apalagi utusannya saudara. Ini iblis saja gampang, tinggal tengking kan, apalagi cuma utusannya seperti itu. Tapi itu Tuhan izinkan. Paulus menggambarkan itu bagaikan duri dalam daging. Pengalaman-pengalaman Paulus melayani Tuhan kalau kita melihat dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30, dia disiksa, didera, mengalami karam kapal, ya kan, dan macam sebagainya. Inilah menjadi perlindungan kita supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan terpatri dalam hidup kita bahwa Tuhanku Yesus itu adalah setia. Bukan berarti kalau kita diizinkan menghadapi pergumulan, kena banjir, terus kita punya pemikiran dan berkata, aduh Tuhan sudah tidak peduli sama saya. Tidak, saudara. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi hidup kita. Dari Paulus, saudara, Rasul Paulus. Dari lagu juga berkata, meskipun doaku tak terjawab. Ini kalau berbicara tentang jawaban doa, tentu para teolog ini punya penafsiran masing-masing. Ada orang berkata, doa sudah dijawab Tuhan. Cuman jawabannya itu persis seperti apa yang kita doakan, atau tidak seperti apa yang kita doakan, atau orang bilang, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, sebenarnya itu jawaban doa Tuhan. Nah, itu pemahaman para teolog, saudara. Ada juga orang berkata, ya kita menunggu waktu Tuhan. Seperti itu. Tetapi kita melihat satu kehidupan, kelompok anak-anak muda yang adalah orang yang percaya dalam konteks perjanjian lama.
yaitu Daniel yang disebut Belsasar, Hananya yang disebut Sadrak, Misael yang disebut Mesak, dan Azaria yang disebut Abednego. Ini kan suatu kehidupan juga. Tuhan izinkan mereka dijarah oleh Raja Nebukadnezar ketika itu Raja Yakim sedang memimpin. Lalu mereka dibuang ke tanah Babel, tentu suatu kehidupan yang tidak nyaman, saudara. Tetapi kita melihat mereka satu prinsip yang sangat luar biasa. Kita pun betul belajar dari sini, saudara. Meskipun doaku tak terjawab. Ini anak-anak Tuhan SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu maksudnya ya SMA ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Suatu kehidupan yang memang benar berjuang. Tapi Tuhan selalu bela. Jadi Pujian berkata, berkali-kali kau menolong ketika mereka diperhadapkan dengan orang-orang pintar, mereka harus disuguhkan dengan makanan-makanan raja. Ya, secara konotasinya, secara umum mungkin makanan ini sudah dicemarkan dengan berhala-berhala, kepercayaan mereka seperti, tapi mereka tidak mau mencemarkan diri mereka. Ini memang kita harus punya paham. Kalau kita artikan secara sederhana, kan ini kan berbicara tentang tahyul-tahyul dong, undang-undang tua. Jangan kita juga sudah anak Tuhan, jemaat, hamba Tuhan, masih percaya kepada tahyul-tahyul. Makan ini, makan raja. Nanti kalau kalian makan ini, kalian hebat, kalian pintar. Terbukti. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau. Mereka punya prinsip hidup. Mereka percaya Tuhan bela. Mereka bekerja dengan baik. Mereka dapat 10 lebih pintar daripada yang lain. Tapi kita melihat namanya sebagai anak Tuhan, tantangan selalu ada. Kalau bahasa rohani kami orang Pantai Kosta bilang, iblis tidak suka kalau kita diberkati. Ini bahasa-bahasa umum rohani seperti itu. Ada aja rekayasa-rekayasa iblis atau orang jahat, orang yang tidak seiman dengan kita, membuat sesuatu masalah di hidup kita. Di tengah-tengah SMA ini dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini, mereka maksimal bekerja dalam sukses, tapi ada kelompok yang mengkhianati mereka. Dicari satu kesalahan bahwa apalah yang kita cari kesalahan Sadrak, Mesak, Abednego supaya mereka dihukum mati, supaya jangan bersaingan sama kita. Perhatikan hamba-hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan juga seperti itu. Ada banyak rekayasa-rekayasa dunia ini, orang-orang tidak seiman dengan kita, untuk membatasi gerak kita, untuk membatasi maksimalnya kita, untuk membatasi capaian kita. Secara umum kan kita tahu kan, di negara kita ini kan, contohnya, ada ketentuan-ketentuan yang diikutin kalau mau maksimal karirnya, kalau mau maksimal capaiannya. Taruhannya bisa sampai iman, saudara. Seperti kami contohnya di daerah Bekasi Ketarja, puji Tuhan sekarang ini aman-aman, saudara. Bangun gereja begitu susah. Kita berpikir, oh Tuhan, kok susah banget ya. Ini kan tempat ibadah Tuhan. Kita bukan bikin tempat bisnis Tuhan. Tapi kok susah. Kita sudah berdoa, puasa, segala macam. Kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan, mungkin serasa-rasa doa kita kok nggak dijawab Tuhan. Ini seperti Pujian berkata, meskipun doaku tak dijawab, tak terjawab, adakah kita berkata, Tuhanku tetap setia. Pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka didapatin kesalahannya adalah karena imannya, bukan karena cara kerjanya. Nah, saya berharap kita hamba-hamba Tuhan, atau kita mungkin sebagai orang bekerja, kita belajar maksimal dari anak-anak Tuhan ini. Jangan sampai didapatin kita ada kekurangan dari cara kerja kita, dari sifat kita, dari karakter kita. Kita harus jadi berkat. Sekalipun mereka rekayasa untuk menggagalkan kita, tapi ingat Tuhan kita setia.
Tapi bukti nyata yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja tahu mereka tidak menyembah patung yang dibuat. Akhirnya apa? Akhirnya dia ambil keputusan bahwa mereka harus dihukum mati. Saya mengajak kita coba melihat sedikit lagi ya, di dalam Pak Sidan, tolong dibaca Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Kejadian 3 ayat. Daniel. Wow. Daniel. Udah ngopi belum? Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Silakan. Aduh. Belum kelihatan ini. Silakan. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ayat 18 ya. 16 sampai 18. Ya. Demikian firman Allah. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Baik, puji Tuhan. Saya yakin kita juga hamba itu sudah sering mengkhotbahkan ini. Tapi ini satu pengalaman yang luar biasa seperti tema pada pagi hari ini. Tuhan Yesus setia. Bahwa pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka harus diizinkan masuk ke dalam perapian. Tetapi luar biasanya ancaman itu tidak menggubris mereka sedikit pun dari kepercayaannya. Dan dia berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menjawab, kalau bahasa lagu tadi, tema tadi menjawab doa kami, meskipun Tuhan tak menjawab doaku, perlu Tuanku Raja, kami tidak mau menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Ini kadang-kala kita harus belajar. Kalau bahasa orang lain, iman yang radikal. Ya, luar biasa ya. Ada banyak kesaksian misionaris-misionaris, pilihannya nyawa atau tinggalkan iman, tetapi mereka pilih tetap pada iman Yesus. Dan banyak harus dibunuh. Saya nggak tahu, lihat di TikTok itu ada satu daerah, di daerah luar negeri itu sedang pembantaian anak-anak. Terus saya nggak tahu benar apa tidak, karena sekarang ini kalau untuk media sosial ini kita percaya atau tidak, kecuali benar-benar dari A1 kita dengar infonya kan seperti itu. Banyak yang direkayasa. Bisa video-video lama pun dibikin dan segala macam. Tetapi artinya apa? Banyak tantangan, banyak pergumulan. Ingat, Tuhan kita tetap setia. Amin. Jadi sekalipun doa kita belum dijawab atau tidak dijawab, tetap setia kepada, tetap pasti Tuhan menolong kita. Satu lagi saudara, teladan yang baik adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa kita adalah setia. Dan Tuhan Yesus juga, putranya yang diutus juga adalah setia. Adalah kesatuan Allah Tritunggal. Ketika dia diutus sebagai juru selamat, lahir di dunia ini menjadi manusia seutuhnya, dan Allah juga seutuhnya. Tapi dia masih tidak berdosa. Perhatikan, dia pun mengalami yang sama. Ya kan, kalau kita baca ketika dia di Taman Getsemani, Matius 26 itu, dia berkata, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Pengertiannya kan suatu pergumulan yang sangat berat. Berat menghadapi cawan itu karena hamba betul berkata itulah
minuman kandungan dosa yang membuat dia akan mengalami kesusahan yang berat. Saking beratnya pergumulan itu sampai Alkitab berkata peluhnya, keringatnya berubah menjadi bintik-bintik darah seperti itu. Saking beratnya. Tuhan Yesus juga pernah mengalami yang sama. Dia berkata ketika disalibkan juga dia merasa sampai Bapa pun meninggalkan dia. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia percaya lagu tadi tidak dinyanyikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi esensinya ada di sana. Dia tahu Bapa setia, tidak pernah meninggalkan dia. Sampai dia serahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Paskah yang tidak lama lagi kita akan rayakan. Perhatikan di sini. Maka genaplah kebenaran firman Tuhan. Dengan dia percaya kepada kesetiaan Bapa, maka Tuhan Yesus menjadi juru selamat satu-satunya. Hanya melalui dialah ada keselamatan. Mungkin kalau kita buat perbandingan, kalau seandainya Yesus artinya ini sebagai ya, penafsiran lah ya, Tuhan Yesus artinya tidak mau, tidak berserah penuh kepada Tuhan, tidak yakin Tuhan Bapaknya setia menolong dia. Apa yang terjadi sudah kita nggak bisa, kemungkinan kita nggak selamat karena dengan pengorbanannya lah makanya kita jadi selamat. Jadi ingat pada saat pagi renungan firman Tuhan, kesimpulannya adalah ingat bahwa Bapa kita Tuhan Yesus adalah setia. Sekalipun keadaanmu sekarang ini kurang baik, pergumulanmu belum dijawab Tuhan, ingatlah sebelumnya kita telah berkali tolong oleh Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia, bahkan juga peduli misi desa kita ini. Mungkin kita berkata, apa sih yang ku dapat sini kok belum ada, begitu kan? Memang kita sedang berjuang semuanya. Kita berkorban, kita berbuat, kita menabur, ya kan? Saya kadang-kala kalau di grup kami bertiga, Pak Ketua bilang begini. Saya kadang-kala, oh Tuhan tolong. Apalagi butuh dari ini, kata Bendum lagi butuh dari ini. Kita berbincang kadang-kala, aduh, kas kita belum ada, ini mau dibantu. Sampai saya tanya, Bendum, gimana Pak Bendum? Bagaimana Pak Sekum? Yang janji iman yang kemarin aja belum lunas, masih banyak yang belum bayar. Sampai saya tanya, saya belum ya? Aku bilang sama istri saya, kita belum ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita sedang berjuang. Ingat, di peduli misi desa, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Tetap semangat melayani Tuhan. Jangan pernah putus asa. Percayalah, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Dari 3 contoh ini, atau 3 kelompok ini, baik juga Paulus, juga Sadrak, Mesak, atau Daniel CS, juga Tuhan Yesus. Saya berharap kita punya kepastian. Yakini bahwa Tuhanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dialah Bapa yang baik, tidak akan pernah memberikan yang tidak baik dalam hidup kita. Sekalipun sekarang kau kurang mengalami yang baik, percayalah ketika kita kuat iman dan setia, mujizat Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari yang telah kami dengar. Kami tahu Bapa kami, Tuhan kami Yesus adalah setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Tuhan izinkan kami menghadapi pergumulan yang berat. Bahkan seakan-akan kami mungkin merasakan doa kami tidak dijawab Tuhan. Bapa ampuni kami kalau selama ini punya pemikiran yang tidak tepat kepadamu. Bahwa kami tahu Engkaulah Bapa kami yang baik, Tuhan kami yang setia. Biarlah Tuhan kami terus untuk percaya kepadamu Tuhan. Dengan yakin waktunya yang terbaik pasti menolong kami.
Sebab kami telah mengalami berkali-kali Engkau telah menolong kami, Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat dan teguh. Kesetiaan Tuhan akan terus kami alami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan pada yang bertugas.